Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan Bapak Ketua Komunitas Pak Ridwan, para asatidz Ustaz Pujiansah Bakhtar, Ustaz Haji Dr. Pujiansah Bakhtar, Bapak-bapak semua, Ibu-ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Monggo Pak Polisi. Bapak Ibu, adik-adik, ada remajanya juga kah? Belum ada remajanya? Ada ya? Calon remaja. Calon remaja, Masya Allah. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Kita sehat, kita sakit, lagi sempit atau lagi lapang, ucapan terbaik adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, pertama saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan kembali untuk bersilaturahim di bulan yang mulia. Bisa jadi tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu. Ada mungkin saudara kita yang harus mendahului kita, kerabat kita, kolega kita, bahkan orang-orang terdekat mungkin dalam kehidupan kita, mau atau tidak, beliau-beliau sudah mendahului kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mengucap inna lillahi, maka berikutnya kita memperbanyak syukur, karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan jemputan siapa Bapak Ibu? Jemputan malaikat, betul ya? Betul. Kita semua menunggu jemputan. Ada 3 rahasia dalam hal jemputan itu. Pertama, waktunya. Kapan dijemput kita nggak tahu. Sepekan lagi, kalau bisa jangan ya. Atau kapan kita nggak tahu. Yang kedua, tempatnya, di mana, lagi di rumah sakit atau di rumah atau di tempat yang baik atau yang di tempat kurang baik, kita nggak tahu. Yang ketiga, bagaimana caranya, dan semua sudah ditentukan oleh Allah. Orang cerdas, kata Rasulullah Muhammad SAW, adalah mempersiapkan penjemputan tersebut. Jadi kita harus siapin karpet merah nih, kalau zaman sekarang gitu ya. Kita harus siapkan karpet merah untuk malaikat menjemput kita. Kenapa? Karena setiap saat waktu yang kita lewati tidak akan pernah terulang, tidak akan pernah kembali. Sampai para sahabat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau pisah, bertemu nih kayak gini nih, kalau mau berpisah, mau selesai acara, mereka selalu membaca surat Al-Asr. Masya Allah. Wal asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua orang rugi. Semua orang rugi. Mau dari orang yang punya jabatan paling tinggi di dunia ini, yang paling kaya di dunia ini, Allah sampaikan demi masa. Semua orang rugi. Ya, seperti kita rasakan, kita pernah semua mengalami kerugian, ya, sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, dan itu dialami oleh semua orang. Firman Allah begitu. Ada lanjutannya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman. Ya. Jadi orang beriman tidak rugi. Tapi iman saja belum cukup.
Tapi perlu amal lanjutannya, wa amilus salihat, beramal soleh, beramal kebaikan. Ya, Masya Allah. Wal asr innal insana lafi khasar illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Urutannya iman, amal, saling mengingatkan tentang kebaikan dan keburukan untuk ditinggalkan, serta selalu menguatkan kesabaran. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu ya, kalau mau berpisah selalu mengingat surat Al-Asr. Bulan Ramadan ini sebagaimana bulan Ramadan tahun berikutnya atau tahun yang lampau, tujuannya sama. Karena Al-Quran sudah menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Goal akhir, tujuan akhir paripurna bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, takwa itu apaan?" Rasulullah menjawab, "At-taqwa ha huna." Takwa itu di sini. Ya, sambil tangannya menunjuk ke arah dadanya. Artinya takwa itu sesuatu yang sangat dalam, sangat esensi, ada dalam diri seseorang. Ya. Jadi takwa tidak ada lambangnya, simbolnya, warnanya. Tapi takwa itu adalah sesuatu yang sangat dalam, sangat esensi, yang Allah anugerahkan. Jadi takwa itu anugerah. Nah, dalam awal Al-Quran di surat Al-Baqarah itu, Bapak Ibu bisa dibaca ya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertama, Allah sudah sebutkan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini nggak ada ragu, nggak ada salah, yakini. Kalau nggak percaya buktikan, cari kesalahannya. Kenapa? Karena Al-Quran ini hudal lil muttaqin, disiapkan untuk menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu tempelan, Allah kasih tempelan kayak wadah dalam diri kita. Nah, wadah itu harus dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam wadah itu. Apa itu petunjuknya? Full petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Nah, diuraikan banyak dalam Al-Quran. Ketakwaan itu seperti apa? Para alim ulama untuk mempermudah penjelasan, dalam Hasanah Fikih disebutkan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sederhana untuk mempermudah. Ya. Padahal secara esensi lebih dari itu. Takwa itu tadi adalah sesuatu yang sangat dalam, berupa seperti wadah yang itu Allah karuniakan, dan wadah itu menampung ya, aturan-aturan yang diyakini dan siap dieksekusi. Jadi bukan hanya diyakini saja, tapi siap dieksekusi. Coba kita lihat di awal surat Al-Baqarah itu. Sederhana ya, sederhana. Jadi ini dasarnya nih. Kalau kita dikasih hadiah takwa oleh Allah, maka pertama seperti tadi disebutkan oleh Allah dalam awal surat Al-Baqarah, beriman ya, kemudian menjalankan sholat bagi yang muslim ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian berbagi. Itu kalau kita buat leveling, itu level pertama. Jadi level pertama itu iman ya, kemudian percaya ya, percaya pada Allah dan seterusnya, menjalankan sholat dan berbagi. Razaqnahum yunfikun, itu level pertama. Dan level berapapun Allah terima, itu bagian dari ketakwaan. Namun ini kan setiap tahun puasa terus, insya Allah kalau kita panjang umur ya. Allah seperti kasih kesempatan, nih loh, jangan sama puasa kamu yang lalu dan sekarang jangan sama. Memang sama takwanya, levelnya level berapa?
Apa cukup dengan level dasar elementary? Ya, atau mau naik lagi? Kalau mau naik lagi berarti ulul albab, orang yang menggunakan akal pikirannya. Karena tidak mungkin orang cukup merasa puas hanya dengan level yang pertama. Dia harus naik, harus naik. Umur kita berkurang, tapi leveling takwa kita harus naik. Bukan hanya beriman, bukan hanya menjalankan sholat, bukan hanya berbagi, tapi harus naik ke level berikutnya. Dan kalau kita lihat, sebelum kita lanjutkan levelnya ya, kenapa sih kita perlu naikkan ini? Bapak Ibu, adik-adik, ya, kenapa kita perlu naikkan level ketakwaan kita ini? Karena orang yang takwanya bagus, levelnya selalu progresif, itu diberi banyak karunia oleh Allah. Diberi banyak karunia. Salah satunya yang sangat terkenal itu makhraja. Dia diberi solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita hidup itu kayaknya buntu, nggak ada solusi, ada masalah dengan ketakwaan kita. Jangan-jangan kita cuma level pertama takwa dan nggak mau punya niat menaikkan level kita. Ya. Mohon maaf saya pakai bahasa level ya, biar memudahkan. Ya, karena memang faktanya kalau kita pelajari begitu. Kalau kita sementara ini hanya percaya pada Allah, sholat, kemudian berbagi, itu level pertama. Dan akan ada masalah-masalah yang akan buntu, nggak bisa kita selesaikan. Berarti belum dapat makhraja. Padahal Allah berikan ketakwaan itu dengan berbagai macam fasilitas. Jadi kalau kita dikasih takwa oleh Allah, kita mendapatkan banyak fasilitas. Apa tadi? Salah satunya makhraja, solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan hidup ini kan menimpa semua orang. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, orang yang sehat pun punya masalah, apalagi yang sakit punya masalah. Orang yang umurnya sudah banyak berkurang maksudnya jatahnya, atau yang baru, ya, semuanya punya masalah. Dan Allah kasih solusi. Apa itu? Makhraja, jalan keluar. Syaratnya apa? Ada ketakwaan dalam dirinya. Masya Allah. Dapat makhraja. Dapat apa lagi? Salah satunya adalah mendapatkan Al-Furqan. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 29. In tattaqullah, kalau kalian mentaati Allah, maka yaj'al lakum furqanan. Masya Allah. Diberi sesuatu yang namanya Al-Furqan. Ya. Biar tidak lost nih. Pertama, tadi kita pahami ada level pertama dari ketakwaan kita. Berikutnya kita beringsut dulu, kita lihat buahnya ketakwaan biar kita semangat untuk naikkan level. Ya, buahnya ketakwaan tadi makhraj, buahnya ketakwaan lagi furqan, dan banyak lagi. Sore ini kita bahas yang furqan aja dulu. Ya. Furqan, furqan itu artinya pembeda. Masya Allah. Kalau orang mendapatkan ketakwaan, Allah titipkan takwa di dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam kehidupannya, maka dia diberi kemampuan oleh Allah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang urgent, mana yang tidak. Ada sebagian kita, mungkin orang lain tidak menimpa diri kita, ya. Tapi ada yang sholat sih dijalanin, puasa dijalanin, tapi ketika kita dihadapin masalah, kita nggak bisa membedakan gitu. Ini baik atau ini buruk. Sehingga ketika kita terjebak pada satu masalah yang ternyata itu buruk, kita baru sadar, ya Allah, kok begini? Baru sadar ketika ditangkap KPK, gitu kan. Baru sadar ketika kemudian diomongin oleh keluarga. Baru sadar ketika mulai ditegur oleh orang-orang yang memperhatikan kita, yang menyayangi kita. Baru sadar ketika diingetin sahabat kita, ya Allah, kelewat.
Ya, kalau bahasa kita apa namanya itu? Alpa itu apa? Lupa. Jadi terpreset gitu ya. Ya. Nah, kalau kita bertakwa, kalau kita diberi ketakwaan oleh Allah, kita seperti punya filter, punya kacamata yang kacamata itu jenius banget, bisa membedakan ini baik, ini right, ini wrong gitu ya. Atau kayak aplikasi itu apa? Ada aplikasi you are good gitu ya, no thank gitu. Kalau untuk melihat benda-benda apa kayak ini layak dan sebagainya itu you are good, no thank gitu. Jadi takwa itu seperti aplikasi pemberian Allah yang dititipkan dalam diri kita, dan dengan aplikasi itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Masya Allah. Nah, tadi kenapa ya kadang kok kita kesenggol, kepleset gitu, atau mudah dibujuk untuk menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu yang itu dilarang sama Allah. Padahal kita puasa juga nih, kita konon katanya kalau puasa mendapatkan ketakwaan, tapi kenapa ya masih begitu? Nah, ini masalah ya, harus cari solusinya. Salah satu solusinya ditawarkan untuk naik level lagi, tidak di level 1 ketakwaan, tapi level berikutnya ketakwaan. Entah kalau kita buat level berapa level, wallahu alam, akan banyak. Selama kita punya semangat untuk selalu mendekati Allah, ya, hidup dengan bahagia, maka kita selalu semangat untuk mencari level-level berikutnya ketakwaan itu. Masya Allah. Oke. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, sore ini saya akan ajak naik lagi 1 level, ya. Semoga dengan naik 1 level ini kita akan betul-betul dapat furqan, ya, mendapatkan al-furqan, mendapatkan filter ya dari Allah yang ditaruh dalam ketakwaan yang Allah titipkan pasca Ramadan, bahkan juga selama Ramadan. Bahkan kita berharap selama hidup kita dari Ramadan ke Ramadan, ya. Apa itu Bapak Ibu? Masya Allah. Saya tawarkan level takwa berikutnya ini dengan aktivitas yang mudah, meriah, tanpa biaya. Mudah, meriah, tanpa biaya, ya. Dan bisa dilakukan siapapun, mudah sekali. Tapi kadang orang nggak menyadari bahwa itu penting. Itu akan membantu kita, itu akan mensupport kita, itu akan menguatkan keimanan kita, itu akan menyempurnakan ketakwaan kita. Ya. Udah siap Bapak Ibu? Siap ya? 1 aja, ya. Apa itu? Nah, ya, saya ajak untuk meningkatkan level berikutnya dengan cara, ya, mendoakan dalam hati kita setiap siapapun yang kita lihat, atau mungkin yang kita ingat namanya, orangnya, wajahnya, ya, atau yang pernah berbuat baik kepada kita, atau yang pernah menyakiti kita, ya, atau siapapun, bahkan yang tidak kita kenal. Di jalan misalnya, kita akan keluar dari sini, misal lihat orang kita nggak kenal dia, nah kita doain dia. Doa apa? Tentu doa kebaikan, ya. Siapapun dia, apapun agamanya, ya, apapun golongannya, itu tidak masalah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi pernah menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Oh, Masya Allah, jelas sekali. Ma min abdin muslimin, tidak ada siapapun di antara hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, mendoakan dia mendoakan orang lain di sekitar dia, bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia orang yang didoakan, illa qalal malaku walaka bimithlin, kecuali datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat hal yang sama. Oh, Masya Allah. Gampang Bapak Ibu ya? Gampang ya? Insya Allah. Jadi doakan kebaikan.
Dan ada syarat nih untuk mendoakan biar doa kita itu serius, ya. Apa syaratnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap iman kalian bila belum mencintai orang lain di sekitar kalian seperti mencintai sesuatu yang kalian cintai dalam diri kalian. Masya Allah, itu syaratnya. Jadi sayang. Maka saya kalau sampaikan di awal pertemuan dengan mahasiswa saya, kalau lagi dalam perkuliahan dia belum kenal saya sampaikan tak kenal maka kadang itu tak sayang, padahal itu menyakitkan. Jadi kalau kita keluar nih, kita ketemu orang nggak kenal, kita nggak akan kasih dia sayang gara-gara kita belum kenal dia. Dan ini tidak islami, Bapak Ibu. Ini yang bisa mengganggu leveling takwaan kita. Harusnya apa? Tak kenal maka sayangilah. Kalau sudah kenal, maka berikan sayang lebih kepadanya. Masya Allah. Nah, itu level berikutnya tuh. Gampang sekali. Tanpa biaya. Tidak perlu kelihatan orang. Ya. Jadi, sekali lagi, level berikutnya yang saya tawarkan dari Rasulullah adalah doakan orang yang kita lihat. Justru dia nggak perlu tahu kalau kita sedang mendoakan dia. Di mana doanya? Di dalam hati. Kenapa? Karena Allah tahu. Allah a'lamu ma fi qulubikum, ma fi sudurikum, ma fi nafsikum. Ya. Allah itu tahu apa yang di hatimu, apa yang di dadamu, apa yang di jiwamu, apa yang di dalam batinmu. Allah tahu. Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu ya. Kalau dalam dunia psikologi ada nama self talk, ya. Self talk, bicara sendiri. Nah, dalam sebuah kajian pernah saya buat tema self talk bidzikrillah. Jadi self talknya itu dengan zikir. Zikir itu dengan apa? Yang paling mudah zikir itu dengan mendoakan orang, Bapak Ibu. Dan tidak perlu terdengar kita mendoakan. Ini konteksnya bukan habis sholat ya, tapi konteksnya dalam segala kondisi. Kita di jalan, kita di tempat kerja, lagi bergaul dengan orang, lagi ngobrol, bahkan kita lagi dianiaya orang, kita doain dia. Kita lagi ditipu orang, kita doain dia. Ingat, doa kebaikan. Kenapa? Karena doa itu bukan hanya menjadi penyebab kebaikan bagi dia, tapi menjadi penyebab datangnya malaikat kepada kita, kemudian mengatakan, mendoakan, walaka bimithlim, engkau mendapatkan bagian yang sama. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih susah kadang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ini kira-kira kalau aku katakan ini baik atau tidak ya, kalau aku bersikap ini kira-kira mertua menerima atau tidak ya, kalau aku mengatakan ini nanti kira-kira menyinggung atau tidak ya, agar kita mudah mendapatkan Al-Furqan sebagai hadiah dari takwa, maka kita lakukan itu, doakan orang lain di dalam hati. Kalau habis sholat boleh dengan doa-doa yang umum, Robbana atina, Robbana hablana dan sebagainya ya. Tapi ketika kita tidak berucap, hati kita harus berkecamuk bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah itu gampang. Bagaimana cara mudahnya? Mendoakan. Ya Allah, lihat orang di jalan, mungkin dia jalannya susah, tapi dia jual sayur, mendorong gerobak, dia berikan bagi dirinya kemuliaan untuk mencari rezeki dan yang halal, tidak meminta-minta ya. Kita doakan dia, ya Allah jadikan dia husnul khatimah. Artinya sama juga, ya Allah aku jadikan pula husnul khatimah. Ya Allah mudahkan rezeki baginya. Sama artinya, ya Allah mudahkan rezeki bagiku. Sama. Nggak perlu kita bilang, ya Allah aku jadikan husnul khatimah. Boleh, tapi perbanyak untuk orang, karena itu balik ke kita. Justru kalau kita mendoakan orang tanpa sepengetahuan dia, malaikat mendoakan kita. Alhamdulillah. Sekarang makbul mana doa kita dengan doanya malaikat? Pasti makbul doanya malaikat. Dan itu sudah dilakukan banyak alim ulama, orang-orang soleh. Kalau ditanya lagi, kenapa ya doa kita kok seakan-akan kurang terkabul? Mungkin karena kita fokus dengan diri kita. Kita nggak pernah fokus mendoakan orang lain. Lihat security doain, ya Allah. Lihat Pak Polisi doain, ya Allah. Lihat tentara doain, ya Allah. Lihat pejabat doain, ya Allah. Lihat politisi doain, ya Allah. Lihat siapapun doain kebaikan.
Diskusi berdebat mungkin panas, tapi jangan lupa doakan kebaikan. Makanya Al-Quran luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan kalau imannya misal satu agama, dalam Islam diajarkan dengan agama lain pun saudara. Al-Quran melarang kita mencaci maki agama Tuhan, agama orang lain. Al-Quran yang bicara. Nabi Muhammad sangat menghargai non-muslim. Nabi Muhammad mencontohkan. Itu Masya Allah, takwa itu luar biasa. Takwa itu seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita contoh, kalau mau contoh kan sekalian kelas berat gitu ya. Kalau siapa nih contohnya orang-orang yang dapat hadiah takwa? Rasulullah. Kalau mau turun berikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang-orang luar biasa, orang-orang soleh yang hatinya penuh dengan cinta, yang selalu mendoakan orang lain meskipun dicaci, dimaki, dianiaya, nggak ada urusan. Apalagi dunia hanya sementara, bukan tujuan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu bisa kira-kira ya, mudah ya, cukup dengan apa tadi? Pertama beriman, kemudian sholat, berbagi. Kalau zakat kan udah biasa kita. Itu level pertama. Level berikutnya nih, yang tanpa biaya. Ada lagi level yang pakai biaya. Ini level tanpa biaya dulu, biar kita terbiasa dulu. Dan ini langsung mujarab. Kenapa? Karena hati kita langsung kontak dengan Allah. Hati kita langsung kontak dengan Allah. Nggak perlu perwakilan orang, Bapak Ibu. Makanya ketika kita diam, itu jangan ngelamun. Ya, tapi getarkan hati kita. Minta pada Allah. Ya Allah, ini komplek kita ini jadikan komplek yang berkah. Orang-orang yang bersaudara, saling membantu, saling support. Di dunia bersaudara, di akhirat bersama di surga. Gitu. Sambil jalan mungkin pagi-pagi, lari pagi, itu berkecamuk. Hati kita kecamukkan dengan cara seperti itu. Itu level berikutnya ketakwaan. Masya Allah. Kalau kita mau terapkan itu Bapak Ibu, maka sesuatu yang lain yang seakan tidak terkait akan Allah berikan. Yang tadi saya sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 29, diberikan Al-Furqan, diberikan kemampuan untuk melihat. Sehingga ketika kita dicaci maki orang, seperti dihina di hadapan publik, di hadapan orang, kita nggak akan tersulut. Karena kita bisa melihat, ya Allah, ini hambamu kau kirimkan kepadaku agar aku mendoakan dia dengan doa kebaikan. Masya Allah. Kalau perlu tabayun, kalau perlu disampaikan penjelasan, klarifikasi, kita klarifikasi. Tapi ingat, jangan paksa orang lain untuk menerima klarifikasi kita, tapi paksakan diri kita mendoakan dia agar dia selalu diberkati oleh Allah. Kenapa? Karena keberkatan dari Allah atas orang yang kita doakan itu sama artinya dengan keberkatan dari Allah untuk diri kita. Masya Allah. Jadi sore ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu, ya, dari level pertama sudah kita jalankan. Level kedua gimana? Kita doakan orang lain. Doanya nggak perlu angkat tangan, doanya nggak perlu keluar kata-kata, tapi doanya di dalam hati kita, kecamukkan. Karena hati itu raja, hati itu pimpinan kita. Kalau hati kita nggak enak, kita nggak mungkin datang sore ini. Kalau hati kita ada jengkel, ada nggak seneng sama ya ketua komunitas misalkan Pak Ridwan, nggak mungkin kita datang ke sini. Ya udah biarinlah gitu kan. Nah inilah hati, Masya Allah. Nah tapi kita yang hadir ini Insya Allah, yang belum hadir mungkin juga karena ada jadwal, ada kegiatan lain, kita doakan agar tetap kompak ya dalam satu komunitas kita, dalam satu keluarga kita di komplek tercinta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu Ustaz? Berapa menit? Masih 2 menit. Oke, Bapak Ibu, sebagai closing statement ya. Ya, closing statement nih. Nah, level 1 sudah. Level 2 ditawarkan oleh Rasul, doain orang. Ya,
doakan orang dengan doa kebaikan. Jadi kalau doa keburukan itu nggak nyampe. Semoga ketabrak kereta, gitu nggak nyampe. Nah, semoga ini justru malah balik ke diri kita, naudzubillah. Gitu ya. Doakan kebaikan terus, doakan kebaikan dan yakinilah itu yang diajarkan Nabi, itulah yang dilakukan Nabi, itulah yang mungkin nggak terlihat tapi Nabi sampaikan agar umatnya mengikuti. Dan kalau itu dilakukan, ingat, maka keberkahan akan Allah curahkan. Allah curahkan dalam diri kita, keluarga kita, kanan kiri kita, masyarakat kanan kiri kita, bangsa negara kita. Diawali dari mana? Dari diri kita. Doakan sebanyak-banyaknya orang lain dengan kasih sayang. Jadi tidak ada alasan kita untuk membenci orang meskipun orang tersebut terbukti secara hukum bersalah. Tidak ada alasan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, sayang itu harus dilakukan untuk memudahkan kita, mengikhlaskan kita, mendoakan dia. Doa kepada orang lain yang tidak tahu bahwa kita mendoakan dia, mendatangkan malaikat yang akan mendoakan kita. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.